Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian tengah semester saya pada mata kuliah Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini ialah Bapak Adrianus Iwayan Ilya Yuda Sukmana, Eskom MPD. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nyoman Putri Wijayanti dengan NIM 221103194 dengan nomor absen 11 dari rombel 18. Adapun soal atau pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah ini ialah: yang pertama, pandemi COVID-19 telah mempercepat penggunaan perangkat teknologi digital dalam proses pendidikan. Menurut Anda, bagaimana dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan juga pembelajaran? Yang kedua, teknologi juga telah membawa perubahan mendasar dalam dunia kerja. Coba Anda jelaskan perubahan apa saja yang terjadi dalam dunia kerja dan bagaimana cara Anda untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Pertanyaan ketiga ialah, menghadapi tantangan kehidupan di abad 21, diperlukan keterampilan atau skill yang penting Anda miliki. Jelaskan keterampilan apa saja dan bagaimana usaha Anda untuk menguasai keterampilan atau skill tersebut. Pertanyaan keempat ialah, proses adopsi terhadap teknologi diperlukan adanya tahapan. Coba Anda jelaskan tahapan adopsi dan penggunaan TIK, dan menurut Anda apakah tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia sudah tepat? Dan pertanyaan terakhir ialah, menurut Anda bagaimana proses pembelajaran yang tepat diselenggarakan di sekolah pada era digital saat ini? Dan bagaimana pula cara untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung? Langsung saja kita menjawab soal nomor 1, yang dimana soalnya ialah pandemi COVID-19 telah mempercepat penggunaan perangkat digital teknologi dalam proses pendidikan. Menurut Anda, bagaimana dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran? Nah, menurut pendapat saya, dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 sangat berpengaruh dan sangat dirasakan perubahannya dengan cepat, baik itu oleh peserta didik, guru, maupun orang tua peserta didik. Nah, biasa kita lihat secara umum itu bahwa pembelajaran itu dilakukan secara tatap muka. Namun karena adanya COVID-19 ini, pemerintah membuat aturan bahwa pembelajaran itu dilakukan secara daring atau dalam jaringan dengan menggunakan media teknologi seperti HP, laptop, komputer, dan juga internet. Adapun dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran ialah, yang pertama, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru seperti penggunaan e-learning atau LMS, Zoom Meeting, dan juga Google Classroom. Yang kedua ialah tuntutan penguasaan pada teknologi oleh guru dan siswa semakin tinggi. Guru diharuskan untuk merancang pembelajaran yang menarik, yang dimana yang berbasis teknologi, menggunakan media seperti PowerPoint, video pembelajaran, dan juga melakukan penilaian digital. Adapun pertanyaan kedua ialah, teknologi juga telah membawa perubahan mendasar dalam dunia kerja. Coba Anda jelaskan perubahan apa saja yang terjadi dalam dunia kerja dan bagaimana cara Anda mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Nah, perkembangan teknologi yang semakin cepat dan pesat sangat berpengaruh terhadap semua elemen kegiatan manusia. Teknologi membawa pengaruh yang sangat besar dalam hidup manusia, baik itu dari segi pendidikan, segi pekerjaan, maupun segi peralatan. Sekarang bisa kita bandingkan dengan dunia kerja pada zaman dahulu yang masih sedikit menggunakan teknologi. Nah, bisa kita lihat di PPT, saya sudah membandingkan perubahan yang terjadi di dunia kerja dulu dan juga sekarang. Yang pertama, dahulu itu masih mengumumkan informasi menggunakan papan pengumuman. Sedangkan pada saat sekarang,
itu mengumumkan informasi melalui media sosial, baik itu dari platform akun pekerjaan itu sendiri, Instagram, TikTok, dan juga platform lainnya. Yang kedua, pada zaman dahulu itu menggunakan alat tulis dan mesin ketik. Nah, pada zaman sekarang, dunia perkantoran itu sudah menggunakan komputer, laptop, dan HP dalam mengerjakan suatu bisnis. Yang ketiga itu pada zaman dahulu bekerja dengan manual, sedangkan pada zaman sekarang bekerja sudah menggunakan mesin. Yang keempat, pada zaman dahulu mencari lowongan kerja masih menggunakan koran dan juga majalah. Sedangkan pada masa sekarang mencari lowongan kerja itu bisa melalui internet. Dan yang terakhir, pada zaman dahulu tanpa teknologi bekerja lebih sulit. Dan pada zaman sekarang dengan adanya teknologi itu bekerja menjadi lebih mudah, efektif, dan juga efisien. Nah, adapun cara untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan dalam dunia kerja ialah yang pertama, kita harus terus beradaptasi. Terus mengupdate ilmu tentang perkembangan teknologi dan selalu mengikuti perkembangan teknologi. Yang kedua ialah memanfaatkan teknologi secara optimal. Yang ketiga adalah bijak dalam mengendalikan teknologi. Menghadapi tantangan kehidupan di abad 21 diperlukan keterampilan atau skill yang penting Anda miliki. Jelaskan keterampilan apa saja dan bagaimana usaha Anda untuk menguasai keterampilan atau skill tersebut. Nah, keterampilan yang perlu dikuasai pada abad 21 itu yang pertama ialah keterampilan dalam menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Menguasai teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi media cetak, audio, maupun media visual, serta keterampilan dalam berkomunikasi harus dikuasai. Artinya, kita harus melek dengan perkembangan teknologi, karena hidup di abad 21 itu identik dengan teknologi. Contohnya, saat ini ialah saya mengerjakan tugas kuliah menggunakan laptop, yang dimana di sini saya sudah melek terhadap teknologi. Yang kedua, keterampilan dalam berpikir, menalar, dan berinovasi. Berpikir kritis sangat dibutuhkan dalam hidup keseharian. Berpikir kritis ini memiliki maksud agar dapat berpikir jernih, disertai dengan alasan yang logis untuk memecahkan sebuah masalah, serta mengambil suatu keputusan yang benar. Dan yang ketiga ialah kepribadian dan produktif. Salah satu soft skill dari dalam diri yang penting untuk dipahami adalah membangun kepribadian yang mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Selanjutnya, usaha yang dilakukan untuk menguasai skill pada abad 21 ini, yang pertama dengan memperkaya kemampuan diri dan mengembangkan keterampilan khusus. Yang kedua ialah dengan terus mengasah kemampuan dalam menguasai teknologi informasi komunikasi. Dan yang ketiga ialah selalu beradaptasi dalam menghadapi perkembangan zaman. Selanjutnya kita lanjut ke soal 4. Yang dimana soalnya ialah proses terhadap teknologi diperlukan adanya tahapan. Coba Anda jelaskan tahapan adopsi dan penggunaan TIK, dan menurut Anda apakah tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia sudah tepat? Nah, tahap adopsi penggunaan TIK ini, menurut saya yang pertama ada emerging. Emerging ini ialah pada tahap ini teknologi itu diperkenalkan. Misalnya, sekolah memperkenalkan teknologi komputer, yang dimana dengan adanya teknologi ini dapat membantu guru dan tenaga administrasi dalam membuat berkas administrasi. Yang kedua ialah applying, atau penerapan TIK. Pada tahap ini, penerapan peralatan TIK telah dilakukan secara bertahap, di mana setiap proses administrasi dan perencanaan pembelajaran, atau biasa kita kenal RPP, telah menggunakan komputer. Yang ketiga ada infusing, atau TIK di kurikulum. Pada tahap ini, TIK telah dimasukkan ke dalam kurikulum, yang dimana pada sekolah-sekolah besar, hampir semua kelas telah diisi dengan komputer. Dan peserta didik telah mampu mengoperasikannya pada proses pembelajaran. Yang keempat ada transforming atau teknologi pembelajaran. Sudah percaya diri mengoperasikan perangkat digital dan menerapkannya pada proses pembelajaran.
Begitu juga dengan peserta didik atau siswa yang telah terbiasa menggunakan perangkat digital serta memiliki literasi digital dengan baik. Jadi, pada tahap transforming ini, guru dan peserta didik sudah sama-sama siap untuk menggunakan teknologi. Nah, adapun tahap proses adopsi teknologi di Indonesia, menurut pendapat saya itu tahap adopsi teknologi di Indonesia masih kurang tepat. Di mana pada tahap ini, seharusnya adopter itu melakukan pengenalan pengetahuan terlebih dahulu terhadap teknologi yang akan diadopsinya. Namun bisa kita lihat bahwasannya banyak masyarakat Indonesia yang belum melakukan pengenalan terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang akan digunakannya, namun sudah memutuskan untuk mengadopsi teknologi tersebut, sehingga penggunaannya bisa menjadi kurang tepat sasaran. Bisa kita lihat contohnya itu pada penggunaan HP terhadap anak di bawah umur yang dapat memberikan dampak negatif. Nah, karena kurangnya pengetahuan dan pengendalian ini, kita mengajak anak mempelajari teknologi terlebih dahulu sebelum kita memberikannya, agar dapat terhindar dari dampak-dampak negatif teknologi. Adapun pertanyaan terakhir ialah, menurut Anda, bagaimana proses pembelajaran yang tepat diselenggarakan di sekolah pada era digital saat ini? Dan bagaimana pula cara untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung? Menurut saya, proses pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah pada era digital saat ini sudah sangat bagus. Yang dimana yang pertama, peserta didik dapat belajar mandiri menggunakan perangkat digital, yang dimana sumber informasinya ditemukan dengan mudah. Yang kedua, guru dapat merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dengan mengkombinasikan media. Dan yang terakhir, pembelajaran berpihak pada peserta didik dengan 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ialah penilaian sumatif dan juga penilaian formatif. Pada penilaian sumatif ini, kita bisa dapat menilai siswa melalui penilaian penguasaan siswa terhadap teknologi, pemanfaatan teknologi, dan cara mereka dalam mengumpulkan dan menyimpan informasi. Pada penilaian formatif ini, kita dapat menilai siswa dengan mengajak mereka membuat peta konsep informasi suatu materi dengan menggunakan teknologi. Sekian presentasi ujian tengah semester saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan parang santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni.